Istiqamah adalah nilai dan harga seorang muslim. Seorang muslim yang istiqamah, maka harganya mahal, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini dalam kehidupan kita di dunia dengan semua problema dan masalahnya, maka kita sangat membutuhkan pribadi-pribadi istiqamah yang kehadiran mereka, wujud mereka adalah solusi jalan keluar terhadap setiap problema dan masalah. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, istiqamah adalah nilai dan harga seorang muslim. Seorang muslim yang istiqamah, maka harganya mahal, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah bobot wazan seorang muslim. Semakin kita istiqamah, maka timbangan kita di sisi Allah semakin berat, jamaah sekalian. Bahkan Allah sangat menyayangi, sangat mencintai orang-orang yang istiqamah. Karena orang-orang yang istiqamah adalah pribadi-pribadi yang terus berusaha, bermujahadah, berjuang untuk menjadikan semua hidupnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang istiqamah, seorang yang memahami ketika dia berzikir dan dia mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Seorang yang mendalami dan memahami zikir ini, bahwa seluruh hidupnya di pagi hari, di sore hari, di sore hari, di pagi hari, bahkan seluruh hidupnya, bahkan matinya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang istiqamah, seorang yang mendalami dan memahami firman Allah, bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua nusuknya, hidupnya, ketika hidup ini adalah ibadah,
maka semua ibadahnya, semua hidupnya untuk Allah. Salatnya, kehidupan dan kematiannya untuk Allah. Maka mana mungkin seorang yang istiqamah tidak disayangi dan tidak dicintai oleh Allah, padahal seluruh hidupnya untuk ibadah kepadanya, jamaah sekalian. Bahkan hari ini dalam kehidupan kita di dunia dengan semua problema dan masalahnya, maka kita sangat membutuhkan pribadi-pribadi istiqamah yang kehadiran mereka, wujud mereka adalah solusi, jalan keluar terhadap setiap problema dan masalah yang menimpa hidup dan kehidupan secara khusus kita orang-orang Islam, bahkan seluruh manusia di dunia ini. Kenapa? Karena orang-orang yang istiqamah yang telah kita jelaskan sebelumnya adalah orang-orang yang dekat dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah. Orang-orang yang ketika dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kemudian dia memahami, mendalami, dan mengaktualisasikan, mewujud nyatakan, mengejawantahkan hakikat istiqamah itu. Doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Maka ketika dia berusaha untuk senantiasa suluk, menetapi, menyusuri, dan berjalan di atas jalan istiqamah, lalu dia berdoa kepada Allah, meminta petunjuk, meminta hidayah, maka Allah memberikan hidayah itu dan petunjuk itu kepada orang-orang yang istiqamah. Maka satu orang yang istiqamah, dua orang yang istiqamah, tiga orang yang istiqamah, sekian orang yang istiqamah yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita di dunia ini adalah solusi, problem solving bagi setiap persoalan dan masalah kita, jamaah sekalian. Kalau tidak seperti itu, apa artinya doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Sementara kita hidup di dunia, bukankah doa ini kita pinta kepada Allah agar kemudian kita bisa menembus, bisa menyelesaikan setiap problema dan masalah dalam kehidupan kita, dalam semua tingkatan problema dan masalah kehidupan kita, kita pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bangsa, dunia. Semua tingkatan ini, ketika kita hidup di dunia, dan ini adalah dunianya, buminya Allah, dan kita dihadirkan, diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka tidak ada problema kecuali solusinya, tidak ada masalah kecuali way out-nya, jalan keluarnya, makhrajnya adalah menghadirkan di tengah-tengah kita orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, pesan Ramadan yang baru saja berpisah dan meninggalkan kita, agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Karena bulan Ramadan didatangkan bagi orang-orang Islam, orang-orang beriman, agar setelah mereka keluar dari bulan ini, mereka adalah pribadi-pribadi yang bisa menyelesaikan setiap masalah, setiap problema dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Apapun tingkatan daripada setiap problema dan masalah itu, semuanya membutuhkan orang-orang yang istiqamah. Dan sekali lagi bulan Ramadan datang untuk menghadirkan, melahirkan orang-orang yang istiqamah. Lalu kemudian orang-orang yang istiqamah itu menyelesaikan masalah kita, jamaah yang berbahagia. Cukuplah perintah Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan manzilah, kedudukan dan kemuliaan istiqamah dan orang-orang yang istiqamah. Ketika Allah berfirman kepada nabinya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim, istiqamalah ya Muhammad, seperti yang diperintahkan kepadamu,
Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mengikutimu. Allah memerintahkan nabinya untuk istiqamah. Seorang nabi yang Allah bersihkan dari dosa, dari maksiat. Allah ampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang. Tapi ketika Allah mengatakan kepada nabinya istiqamalah, maka ini pesan, ini isyarat bagi umatnya akan pentingnya, akan nilai apa itu istiqamah dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Yang kedua, tentang umatnya, tentang kita semua. Ketika kehidupan kita tidak mudah untuk istiqamah, ketika kita digoda oleh syaitan, ketika kita berdosa, ketika kita membuat kesalahan, ketika kita berbuat maksiat, kita disuruh istiqamah. Adapun Nabi kita, istiqamah beliau pada tingkatan yang paling tinggi. Adapun umatnya, wa man taba ma'aka, dia berdosa, dia berbuat maksiat, tapi disuruh istiqamah. Maka ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Beliau mengatakan saddidu wa qaribu. Ini dua tingkatan istiqamah. Yang pertama ada pada orang-orang yang khusus dari kalangan para nabi, para rasul, para aulia, para sahabat, para tabi'in. Yang kedua, di antara orang-orang yang biasa seperti kita ini. Kalau kita tidak bisa konsisten pada satu tingkat istiqamah, suluk istiqamah fi kulli ahwalina, dalam semua keadaan kita istiqamah, konsisten, ya, komitmen, kokoh dan kuat dengan agama ini, tidak pernah berubah. Tapi ada tingkatan berikutnya, saddidu wa qaribu, dekat. Teruslah berjuang, teruslah berupaya. Bahkan ketika kita berdosa, ketika kita berbuat kekhilafan, kesalahan, maka makna istiqamah bagi orang-orang biasa seperti kita tetap termasuk orang-orang yang istiqamah ketika kita bertobat dari dosa kita. Ketika kita beristighfar, ketika kita memohon ampun, ketika kita muhasabah, introspeksi kehidupan kita dengan istiqamah ini, kita memadukan antara ibadah, antara melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dengan pertobatan kita, dengan istighfar kita, dengan kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam hadis, wa atbi'is sayyi'ata kal hasanah tamhuha. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata kal hasanah tamhuha. Tingkatan yang pertama, Rasulullah mengatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Pedagang yang berada di pasar, ya, pegawai yang berada di ruang-ruang kantor mereka, seorang pejabat, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, kita disuruh istiqamah, kita disuruh takut kepada Allah. Takut untuk berbuat curang, berbuat jahat, takut untuk melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kalau terjadi, kita melakukan, kita tergoda, kita berdosa, kita melanggar, maka Rasulullah mengatakan, atbi'is sayyi'ata kal hasanah tamhuha. Ikuti setiap kesalahan, perbuatan maksiat dan dosa, ya, setiap kesalahan, perbuatan maksiat, dosa yang kita lakukan di tempat-tempat kita, di tengah keramaian, ketika kita sendiri, ikuti itu dengan al-hasanah, dengan kebaikan, amal saleh, ibadah, segera tamhuha, maka dia akan menghapusnya. Maka orang-orang yang istiqamah, dia sadar
Kita lemah. Digoda oleh syaitan. Digoda oleh dunia. Digoda oleh perempuan. Ya, digoda oleh apa saja dari dunia ini. Tapi orang yang istiqamah, ketika dia ingat, ketika dia teringat, ketika dia sadar, dia kembali. Segera dia kembali. Apa yang dia lakukan ketika dia kembali? Dia beristighfar, dia bertobat. Orang yang banyak beristighfar, orang yang banyak bertobat adalah orang-orang yang istiqamah. Kenapa dia beristighfar? Kenapa dia bertobat? Karena dia tafakkur. Dia bisa merasakan bahwa apa yang dia lakukan tadi, sebelumnya, kemarin, yang lalu, ya, itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang akan ditanya oleh Allah. Bahkan kalau kita biasakan diri kita dengan amal, dengan kebaikan, dengan ibadah, disertai dengan banyak istighfar, maka setiap maksiat dan dosa yang kita lakukan akan menjadikan hati ini sempit, hati ini gelisah, hati ini tidak nyaman, hati ini tidak enak. Ada yang kita rasakan. Maka keadaan hati itulah yang mendorong kita untuk kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, beribadah kepadanya, beristighfar kepadanya, jamaah sekalian. Maka dalam istiqamah, ya, Rasulullah mengatakan saddidu wa qaribu, Rasulullah mengatakan watbi sayi'atakal hasanah. Dalam istiqamah terlihat jelas sisi ubudiyah kita dan sisi manusiawi kita. Di mana sisi manusiawi kita dengan segala kelemahan kita, dengan prinsip istiqamah, bukan kekurangan, bukan kelemahan, bukan celah, tapi dia kekuatan. Karena ada orang yang masuk surga karena maksiat dan dosa yang dia lakukan. Ketika ditanya kenapa? Karena ketika dia berbuat maksiat dan dosa, tidak berhenti dia memohon ampun, beristighfar. Bahkan dia menangis, dia berharap ampunan. Maka Allah ampuni, Allah kasihani, Allah masukkan ke dalam surga. Ada orang berbuat amal, berbuat kebaikan, masuk neraka. Kenapa? Karena ketika dia berbuat baik, beribadah, dia sombong, dia congkak, dia gurur, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Jadikan kelemahan kita sebagai kekuatan. Jadikan celah-celah di mana syaitan bisa masuk ke dalam diri kita, ya, sebagai peluru-peluru yang bisa, ya, menghentakkan syaitan-syaitan itu. Bagaimana caranya? Ketika kita memahami bahwa istiqamah itu adalah perpaduan antara konsistensi kita, komitmen kita, dan ada saat kita sebagai manusia, kita tergoda, kita menjadi lemah, kita terjatuh. Tetapi justru orang-orang yang istiqamah, kelemahan, kejatuhan, kekurangan itu menjadi pemicu yang memotivasi dia untuk dia kembali kepada standar istiqamah itu, jamaah sekalian. Dan pada semua keadaan itu ada kelezatan. Ada kelezatan orang-orang yang bertobat kepada Allah. Ada kelezatan orang-orang yang istighfar kepada Allah. Ada kelezatan orang-orang yang tafakkur, orang-orang yang muhasabah, orang-orang yang mengingat dosanya, kemudian dia bertobat, ada kelezatan. Dan ada kelezatan orang-orang yang sampai pada sebuah keadaan ketika dia khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kelezatan. Maka cari kelezatan ini, jamaah sekalian. Kelezatan yang tidak dimiliki oleh para raja, oleh para pimpinan, oleh siapa saja yang naik ke tampuk mereka dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka duduk di tempat yang empuk, dikelilingi oleh berbagai kekuatan, tapi mereka meraih itu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah tidak akan merasakan kepada mereka kebahagiaan dan kenikmatan. Adapun kelezatan itu milik orang-orang yang istiqamah. Bahkan ketika dia merasa berdosa dan melakukan dosa, berbuat maksiat, istiqamah mengangkat dia, dan istiqamah menjadikan dia adalah orang-orang yang menikmati tafakkurnya, istighfarnya, muhasabahnya, permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang istiqamah tidak sombong, tidak congkak. Allah dalam hadisnya mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah tidak menjadikan
tidak akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang dalam hatinya ada al-kibr. Innallaha la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala minal kibr. Kesombongan, kecongkakan. Di antara tanda orang-orang sombong dan congkak, dia tidak beristighfar, dia tidak bertobat, dia tidak muhasabah, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Maka dengan semua kelebihan, kemuliaan dan hakikat istiqamah itu, bahwa istiqamah itu pada hakikatnya adalah ibadah sempurna kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kita, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan itu ada pada istiqamah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah untuk meminta sesuatu, nasihat, kalimat yang kalau beliau sudah dengarkan itu dari Nabi, beliau tidak akan bertanya kepada yang lain, jamaah sekalian. Beliau tidak akan bertanya kepada yang lain. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam Islam ini satu kalimat yang saya tidak akan bertanya kepada yang lain setelah saya mendengarkan darimu. Kata Rasulullah ketika menjawab pertanyaan sahabat ini, beliau mengatakan, qul amantu billah summastaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Maka seakan-akan jawaban Rasulullah ini adalah kesimpulan daripada semua Islam ini. Sehingga beliau tidak perlu bertanya rinciannya atau bertanya kepada yang lain. Karena Rasulullah sudah menjelaskan kepada beliau semua apa ini Islam. Dan seorang sahabat faham, mengerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Maka beliau betul-betul menjaga semua Islam ini, perintahnya dan larangannya, istiqamah di atasnya, sampai kemudian beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, pesannya kepada kita, mari menjadi orang-orang yang istiqamah. Karena kalau kita istiqamah, hanya orang yang istiqamah yang Allah berikan kepadanya ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Karena orang-orang yang istiqamah dekat dengan Allah, dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan petunjuk Allah, selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah, problem solving, ya, jalan keluar dari setiap masalah dan kesulitan yang dia hadapi. Maka kita butuh kepada sifat ini. Kita harus menjadi orang-orang yang istiqamah, karena hanya dengan istiqamah insya Allah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang istiqamah yang menepati doanya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang menyampaikan kita, memperjumpakan kita, mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di khutbah yang kedua ini kami ingin menekankan satu hal. Orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang banyak beristighfar, bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kepadanya, kepada Allah. Jangan jauh dari Allah. Istiqamah, dekat dengan Allah, wastaghfiruh, dan beristighfar. Maka orang yang istiqamah disebutkan dalam ayat ini, salah satu sifat mereka berjuang, berupaya untuk istiqamah, dan ketika dia menyadari begitu banyak kekurangan, begitu banyak kekhilafan, begitu banyak dosa, maksiat, maka dia memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad, dalam hadis dikatakan,
Beliau beristighfar dalam sehari 100 kali jamaah sekalian. Nabi Muhammad yang diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau ingin mengajarkan kepada kita salah satu sifat orang-orang yang istiqamah adalah banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak memohon ampun kepada Allah. Dan orang yang banyak beristighfar, dia tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng satu dosa. Kalau kita sudah terbiasa menganggap enteng, menganggap remeh satu dosa, maka yang paling berat kita lakukan adalah istighfar. Itulah sebabnya orang-orang yang di atas kita lihat ini, yang terkadang kita hormati, yang terkadang kita kagum sama dia, pandang enteng dosa, ya, menganggap remeh dosa, maka dia tidak akan beristighfar kepada Allah. Dia tidak dekat kepada Allah. Kecuali dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah biasa nih. Dosa ini sudah biasa. Tidak perlu istighfar. Ya, kalau perlu dengan uang saja. Ya, dia bayar, ya, jamaah sekalian dosanya itu. Kalau saja Allah bisa diberi uang, karena dia merasa dia miliki semuanya. Maka mari kita takut kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak bertobat, dekatkan diri kepada Allah. Jamaah sekalian, umur kita tidak panjang, kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari persiapkan semua diri kita untuk kita kembali kepada Allah dengan istiqamah dan banyak memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافوك بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.